Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesi ini bisa dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahami itu dengan baik. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan terkait mata kuliah hukum adat. Untuk mata kuliah ini sendiri, teman-teman juga sudah bisa melihat pada siakat ataupun pada link bahwa mata kuliah ini diberikan kode mata kuliah seperti ini, seperti yang tersampaikan dengan bobot SKS 2 SKS, dan untuk dosen pengampu pada semester ini adalah saya, yakni Etis Cahyaning Putri. Kemudian untuk selanjutnya mengenai deskripsi mata kuliahnya, itu hukum adat sendiri adalah mata kuliah wajib fakultas sehingga semua mahasiswa hukum itu harus menempuh mata kuliah ini. Jadi mata kuliah hukum adat bukan merupakan mata kuliah pilihan, namun mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas eksistensi dan peran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang konsep, sejarah perkembangan dan penerapan hukum adat terutama terkait hak atas tanah dan masyarakat hukum adat. Baik, itu tadi penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah hukum adat. Dan yang berikutnya ini adalah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran yang akan dituju pada mata kuliah ini, yakni teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep adat dan hukum adat secara komprehensif. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum adat serta mendeskripsikan permasalahan sosial yang terkait. Yang ketiga, mampu menjelaskan tata susunan masyarakat hukum adat serta corak dan sistem hukum adat di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yudidik berdasarkan pengetahuan teoritik hukum adat. Adalah kaitannya tentang RPS atau materi pembelajaran yang akan diinformasikan atau diajarkan pada satu semester berjalan. Itu terdiri dari 14 materi pembelajaran dan juga ini berarti ada 14 sub CPMK. Nah, CPMK-nya sendiri itu tadi ada pada CPL yang saya jelaskan 4 sebelumnya dan ini turunannya menjadi 14 sub CPMK. Yang pertama ada pengantar hukum adat, pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya hukum adat. Yang kedua, konsep dan sifat hukum adat, asas, norma, dan karakteristik hukum adat. Ketiga, struktur masyarakat hukum adat, susunan sosial dan organisasi masyarakat adat. Keempat, ini kita akan membahas kaitannya tentang dasar hukum berlakunya hukum adat secara yuridis maupun secara sosiologis. Yang kelima, itu kita akan membahas bersama kaitannya dengan hukum adat ketatanegaraan dari sisi bentuk desa adatnya, pemerintahan, dan harta kekayaan desa adat. Yang keenam, kita juga akan membahas mengenai hukum adat kekerabatan. Ini hukum adat kekeluargaan, nama lain dari hukum adat kekerabatan. Berikutnya yang ketujuh, kita juga akan membahas kaitannya dengan hukum perseorangan adat. Yang kedelapan, di sini juga teman-teman diharapkan juga memahami dan mengetahui tentang hak perseorangan atas tanah dan transaksi tanah dalam hukum adat. Ini ada kaitannya dengan hak ulayat atau tanah ulayat. Kemudian yang kesembilan, diharapkan di sini teman-teman mampu memahami terkait sistem kekerabatan dalam hukum adat yang terbagi dalam tiga sistem atau tiga bentuk kekeluargaan, yakni ada matrilineal, patrilineal, dan juga parental. Yang ke-10, ada pembagian masyarakat hukum adat. Nah, pembagiannya sendiri juga mengikuti pola kekeluargaannya juga. Di sini ada pembagian secara bilateral, unilateral, dan double unilateral. Yang ke-11 yakni sistem pewarisan dalam hukum adat, sifat dan asas pewarisan. Kemudian yang ke-12 pada sesi ke-12 ini
membahas tentang hukum waris menurut hukum perdata barat. Jadi ada perbandingan dengan hukum perdata barat, juga nanti kita juga akan membahas kaitan perbandingannya dengan hukum Islam. Yang ketiga, yang 13 itu mengenai hukum waris menurut hukum adat. Dan yang terakhir itu kaitannya tentang pembahasan lebih lanjut mengenai hukum perkawinan dan harta perkawinan. Tentunya 14 sesi pembelajaran ini itu pada sesi ke-8 itu kita akan menemui yang namanya ujian tengah semester, dan pada sesi yang ke-16 nanti yakni ujian akhir semester. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, untuk hukum adat sendiri, teman-teman bisa mencari referensi yang saya sampaikan di sini. Ada 5 referensi utama. Namun ini tidak menjadi suatu patokan yang baku harus menggunakan ini. Teman-teman bisa juga menggunakan tambahan atau dukungan dari beberapa jurnal ataupun buku lainnya juga tidak apa-apa. Saya lanjutkan lagi. Nah, mengenai metode pembelajaran ini kita lakukan dalam satu semester, bisa pilihannya luring atau tatap muka. Ini dilakukan dengan diskusi ataupun presentasi, dan juga ada penyampaian dari dosen secara ceramah. Namun nanti harapannya secara optimal kita akan melakukan diskusi secara bersama. Kemungkinan selain luring juga ada pelaksanaan secara daring, itu bisa melalui siakat maupun adlink, dan itu juga nanti bisa pemberian materi dan juga review pada tugas maupun kuis. Kemudian mengenai kriteria, eh, sebentar, mohon maaf ada kendala. Oke, baik, mengenai kriteria penilaian sendiri di sini adalah nilai akhir mahasiswa. Tentunya ketika UTS belum keluar nilainya ya teman-teman, tapi itu nanti menjadi penggabungan dari nilai akhir secara keseluruhan. Jadi partisipasi kehadiran teman-teman itu menjadi poin 10% yang akan diperhitungkan dalam pengambilan nilai akhir. Begitu juga dengan aktivitas eksplorasi, aktivitas elaborasi, dan aktivitas kolaborasi. Aktivitas demonstrasi intelektual ini menjadi tugas keaktifan di kelas, sehingga itu menjadi persentase tersendiri, bisa menjadi tambahan nilai akhir selain tugas proyek maupun presentasi. Tentunya juga selain UTS dan juga UAS. Harapannya teman-teman semuanya bisa mendapatkan nilai sempurna untuk mata kuliah ini ya. Amin, dan tidak ada yang mendapatkan nilai E ataupun bahkan ada yang mengulang. Jadi harapan saya semuanya rekan-rekan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Baik, mengenai kontrak perkuliahan, saya harap di sini apabila mahasiswa tidak hadir selama 3 kali selama satu semester, dan itu tanpa rasionalisasi yang tidak bisa disampaikan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kriteria penilaian di atas ini tidak berlaku dan mahasiswa secara otomatis mendapatkan nilai E. Sehingga mohon kerjasamanya untuk dapat selalu berkomunikasi apabila teman-teman berhalangan untuk bisa hadir. Kita lanjutkan. Baik, ini adalah pengenalan hukum adat di awal. Tentunya teman-teman secara umum sudah mengetahui mengenai adat. Namun kiranya hukum adat ini itu terbentuknya dari mana? Apakah hukum adat ini juga sama dengan adat ataupun ini berbeda dengan hukum adat? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa hukum adat itu terbentuk dari suatu adat istiadat yang dilakukan terus-menerus berulang, sehingga itu akan membentuk suatu kebiasaan. Nah, pembentukan suatu kebiasaan ini jika berulang terus, maka akan terbentuk menjadi suatu adat kebiasaan yang kedua ini. Karena sudah dilakukan berulang kali. Kemudian, karena sudah dilakukan berulang kali, itu terjadi suatu kesepakatan bahwa, oh ini
cocok nih kalau diteruskan karena ini dirasa cocok, sesuai dan nyaman diakui, ada kepercayaan terhadap kebiasaan atau perilaku tersebut, akhirnya dirasa kayaknya perlu ada yang membatasi. Nah, pembatasan inilah yang namanya adat yang disertai sanksi sehingga perlu adanya suatu batasan, suatu sanksi sehingga adat ini bisa terus dilakukan. Nah, karena ada penerimaan, keyakinan, kepercayaan terhadap adat ini, terhadap suatu nilai ini, perilaku ini, maka adat ini dapat diterima sebagai sebuah hukum. Karena hukum ada sanksinya sehingga ini bisa menjelma atau mentransformasi dari suatu adat istiadat menjadi hukum adat. Kemudian, nah, menurut ahli, di sini ada Terhar dan juga Van Vollenhoven bahwa hukum adat ini bukan hanya hukum yang tidak tertulis, tetapi hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu, hukum adat bisa berubah seiring perubahan budaya dan sosial masyarakatnya. Nah, dari sini, dari pernyataan ini, bahwa hukum adat ini bisa berubah seiring perubahan budaya dan sosial masyarakatnya, maka timbul suatu pertanyaan. Nah, berarti apa nih bedanya budaya dan hukum adat? Atau mana yang lebih dahulu, budayakah atau adat dulu? Atau apakah budaya sama dengan hukum adat atau sama dengan adat? Atau yang terakhir, apakah adat dan budaya ini saling berpengaruh? Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini sama apa beda antara budaya dan hukum adat? Teman-teman, apakah menurut teman-teman sama atau beda antara budaya dan hukum adat? Gimana, Mas Gali atau Mbak Alia, Mbak Alvira? Apakah kiranya adat ini sama dengan hukum adat, ataukah adat ini berbeda dengan eh, budaya? Budaya ini sama nggak dengan hukum adat atau berbeda? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, perspektifnya? Kira-kira dari keempat ini mana yang ingin teman-teman berikan tanggapan? Mohon izin, Bu. Coba Mbak Alvira. Mungkin kalau menurut saya, hukum adat itu bagian dari kebudayaan, Baik. budaya dari masyarakat itu sendiri. Baik, jadi menurut Mbak Alvira, adat itu menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Itu ya, baik. Jadi tentunya berbeda berarti antara budaya dan hukum adat menurut Mbak Alvira. Nah, kalau hukum adat bagaimana? Apakah hukum adat itu sama dengan adat? Tadi di slide sebelumnya kan kita sudah memahami bahwa ternyata hukum adat itu terbentuk dari adat yang diulang terus, kemudian disepakati, muncullah sanksi. Nah, berarti adat dan hukum adat ini kan berbeda ya. Nah, apakah adat tadi yang menjadi bagian dari budaya juga include masuk termasuk dengan hukum adat juga menjadi bagian dari budaya itu sendiri? Gimana menurut Mbak Alvira? Apakah hukum adat itu juga sama dengan adat menjadi bagian budaya? Sama atau tidak sama? Atau hanya adat saja yang menjadi bagian dari budaya? Mungkin sama. Mungkin juga bisa sama. Bagaimana kalau Mbak Alia? Sama atau berbeda? Sama-sama bagian budaya atau beda, Bu? Karena ini hukum adat gitu. Sama Ibu, karena hukum Sama. adat adalah produk dari budaya. Baik. Nah, kalau menurut Mas Gali, kira-kira mana nih yang lebih dahulu, budaya atau adat? Kalau berdasarkan pendapatnya Mbak Alvira dan Alia tadi. Budaya dulu Bu, yang budaya dulu Budaya yang dulu. kemudian ditetapkan adat.
ah, yang kemudian disahkan dan dilindungi oleh sebuah aturan pada suatu wilayah. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi coba kita akan lihat. Nah, yang sebenarnya ini apakah betul yang disampaikan oleh teman-teman ataukah ini seperti telur dan ayam? Ya, coba kita lihat mana yang lebih dulu. Ini kan menjadi suatu perdebatan juga di masyarakat. Ini Bu, telur dan ayam mana yang duluan? Atau kalau di lingkungan kita hukum dan politik. Nah, hukum kan dibentuk sama politik. Nah, kira-kira politiknya dulu atau hukumnya dulu, Bu, ini yang muncul. Nah, ini sama seperti budaya. Budayanya dulu atau adatnya dulu yang muncul. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa budaya ini yang menjadi payung dari perilaku, nilai dan kebiasaan, adat serta hukum adat. Sehingga hukum adat betul sama dengan adat yang menjadi bagian dari budaya. Sehingga mana yang lebih dahulu ada? Yang lebih dahulu ada ini budayakah atau adat dan hukum adat. Nah, ini kita tidak bisa mana yang lebih dahulu yang muncul karena adat dan hukum adat ini menjadi satu kesatuan bagian dari budaya itu sendiri karena budaya itu lingkupnya lebih luas, lebih besar. Jadi hukum adat itu ada di dalam budaya itu. Nah, apa nih jadinya perbedaan budaya dan hukum adat? Nah, kalau budaya tadi itu merupakan payung hukum atau memayungi dari adat dan hukum adat maupun perilaku dan nilai. Nah, hukum adat ini perbedaannya yang menjadi bagian integralnya budaya. Namun di sini dia mengandung suatu norma, kemudian ada sanksinya. Yang kedua, yang ketiga itu diakui dan ditaati secara sosial. Yang keempat, barulah ini yang menjadi penentu bahwa adat ini berbeda dengan hukum adat, yakni suatu aturan yang mengikat. Kalau tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada lembaga adat yang mengawasi, mengontrol itu, maka ini sama dengan adat. Nah, yang membedakan adat dan hukum adat adalah keempat hal ini. Itu ya, teman-teman. Saya harap bisa mudah dipahami perbedaan antara adat dan juga hukum adat. Tadi ada budaya dan juga kebiasaan. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti di masyarakat Dayak. Ada budaya menghormati alam. Nah, ini budaya menghormati alam itu dapat melahirkan adat larangan menebang pohon sembarangan. Nah, dari adat tersebut lahir hukum adat lingkungan yang menetapkan sanksi jika aturannya dilanggar. Sehingga hukum adat itu adalah bentuk hukum yang hidup atau living law di masyarakat, lahir dari budaya lokal dan diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Jadi meskipun hukum adat ini tidak tertulis, tetapi hukum adat ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Nah, apa urgensi hukum adat? Ya, urgensi hukum adat teman-teman bisa melihat di sini. Nah, hukum adat itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara sosial, budaya, maupun hukum. Banyak prinsip hukum adat diadopsi ke dalam hukum nasional, seperti di Undang-Undang Pokok Agraria, di Undang-Undang 560 itu ada pengakuan hak ulayat ataupun mengenai pengaturan tanah ulayat. Di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18B ayat 2 juga ada pengakuan masyarakat hukum adat. Jadi eksistensinya diakui sepanjang masyarakat hukum adat itu ada. Lanjutkan, jadi hukum adat ini menjadi bagian dari hukum nasional, sistem hukum nasional, karena kebiasaan itu juga menjadi salah satu sumber hukum. Jadi sumber hukum itu kan bukan hanya undang-undang, tetapi juga berasal dari kebiasaan. Sehingga kebiasaan adat ini juga diperhitungkan dalam penyelesaian hukum di tataran masyarakat.
Bagaimana Mbak Alia, Mbak Alfira, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup dengan penyampaian rencana pertemuan berikutnya? Adakah yang mau ditanyakan? Terkait tadi karena adat dan sekarang fenomenanya kan ada yang sebagian adat itu sudah dimasuki era modernisasi dan globalisasi, Bu. Jadi kedepannya ini bagaimana eksistensi hukum adat ini di masa depan ketika sudah apa ya, sudah dimasuki atau memasuki era modernisasi ini. Baik, jadi karena ini sebenarnya sudah diakui di pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 tentang pengakuan masyarakat adat dan ada batasan lagi sepanjang eksistensinya ini masih ada. Nah, ada pernyataan sepanjang eksistensi masih ada, berarti di sini sebenarnya para pembuat undang-undang ini sudah bisa melihat ke depan, sangat memungkinkan sekali hukum adat itu hilang. Makanya di dalam UU PA, di Undang-Undang Pokok Agraria, itu ada pengurusan bekas tanah ulayat. Nah, tanah ulayat itu sendiri itu kan adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, kalau di dalam peraturan saja sudah menjelaskan, sudah menyiapkan bagaimana pengurusan bekas tanah ulayat, berarti memang sangat dimungkinkan eksistensi hukum adat itu makin ke depan akan makin sedikit gitu. Nah, ada suku atau masyarakat hukum adat yang sifatnya tertutup, ada yang sifatnya terbuka. Nah, kalau yang sifatnya tertutup ini cenderung mereka akan bertahan lama. Tapi kalau sifatnya ini terbuka, terbuka ini berarti mudah untuk masuk ke budaya-budaya dari luar juga mudah masuknya. Itu akan cenderung hukum adatnya tidak akan bertahan lama karena adanya perubahan-perubahan. Misalkan contohnya nih, di Bali itu kan harus yang menerima waris adalah anak laki-laki saja. Anak perempuan tidak boleh, atau bahkan anak laki-laki kedua tidak boleh. Yang boleh adalah anak laki-laki tertua saja. Nah, gimana kalau misalkan makin ke sini keluarga ini seperti mengurangi jumlah anak nih. Anaknya cuma satu dan itu perempuan. Nah, apakah tidak boleh diberikan kepada anak perempuan? Nah, ini kan berarti ada perubahan. Ada perubahan pemberlakuan waris adat. Nah, kemudian ada kelonggaran. Oh, ternyata ada ritual upacara tertentu yang membolehkan pewarisannya diberikan kepada anak perempuan. Contoh lain. Nah, ini seperti kan ada perkembangan zaman yang mengikuti pola masyarakat adatnya. Misalkan masyarakat Baduy ini awalnya terbuka dia, menerima wifi dari pemerintah, kemudian menerima semua budaya informasi dari luar. Tapi ternyata setelah budaya itu masuk, informasi itu masuk, masyarakat atau bahkan lembaga adatnya menilai ini akan membawa dampak buruk untuk remaja atau masyarakat adatnya. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk menyampaikan kembali ke pemerintah daerahnya untuk memutus kembali akses jaringan wifi ke wilayah masyarakat Baduy. Karena mereka menilai remajanya, anak-anaknya ini memiliki pengaruh negatif gitu. Jadi ada suku atau masyarakat adat yang sifatnya terbuka, ada yang sifat tertutup. Nah, kalau sifat terbuka ini cenderung akan mengikuti atau bahkan dia akan menjadi melebur kepada sistem hukum nasional. Jadi tidak bisa mempertahankan eksistensi hukum adatnya. Oh, Mas Irul. Makanya kalau dari zaman dulu itu hukum adat tuh banyak. Terus makin lama makin ke sini tuh makin sedikit. Begitu Mas Irul. Mungkin ada tanggapan? Terus terkait pembahasan tadi tentang tanah ulayat, kemudian bagaimana penyelesaiannya antara hukum negara dan hukum adat ketika terjadi sengketa atau konflik terkait tanah ulayat tadi untuk penguasaan dan pemanfaatannya, meski kan terjadi konflik nih antara penyelesaian secara hukum negara atau penyelesaian secara hukum adat.
Ini idealnya bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik seperti itu, Bu? Terima kasih pertanyaannya Mas Irul. Jadi ini sebenarnya sudah jauh kita membahas ada di bagian adat tanah adat ini sebenarnya ada di sesi-sesi berikutnya. Tapi kita bahas kulitnya saja. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada sesi tersebut. Nah, memang di dalam peraturan bahkan UPA ini sudah mengatur bagaimana tata cara pengurusan bekas tanah ulayat agar itu bisa menjadi hak kepemilikan. Jadi memang tanah ulayat itu ketika sudah tidak dimiliki oleh masyarakat adat, itu akan kembali ke negara. Negara itu bisa menguasai, tapi tidak bisa memiliki ya. Jadi hak menguasai itu diberikan kepada negara untuk melindungi bekas tanah ulayat ini, menunggu permohonan yang datang gitu. Tapi permohonan ini tidak begitu saja kemudian disetujui, kemudian diserahkan tanah ulayat itu tidak ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi menjadi kepemilikan bisa juga menjadi suatu hak guna usaha yang lainnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah jelas aturannya di dalam UPA ini menjadi payung, namun ada beberapa peraturan pelaksananya untuk pengurusan bekas tanah ulayat itu sendiri. Itu Mas Irul. Tapi kalau misalkan di dalam eksistensi masyarakat adatnya, tanah ulayat itu dimiliki sama. Jadi tanah ulayat itu tidak ada kepemilikan secara individu di lingkungan masyarakat adat, tetapi itu dimiliki bersama-sama wilayah masyarakat adat, hasilnya juga dikelola bersama. Misalkan itu dipinjam, disewa oleh satu dua orang penduduk itu hanya sebagai hak penguasaan saja, hak mengelola saja. Tetapi di situ ada sistem bagi hasilnya, yang hasilnya itu digunakan untuk bersama, untuk kepentingan bersama. Makanya itu namanya adalah tanah ulayat. Gitu. Begitu Mas Irul. Semoga bisa dapat dipahami. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait tanah ulayat pada sesi berikutnya, karena ini memang masih sesi pertama. Begitu nggih, Mas Irul. Bu, terima kasih. Turun. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan dari pertemuan awal ini, yakni hukum adat itu memang merupakan hukum yang tidak tertulis. Jadi belum ada sampai saat ini hukum adat yang sifatnya tertulis. Ada beberapa, namun itu tidak menjadi suatu kodifikasi. Saat ini memang sedang dibahas RUU Masyarakat Adat, tetapi itu sampai sekarang belum disahkan karena memang mungkin dari faktor kepentingannya masih dirasa kurang atau masih ada hal lain yang perlu dilengkapi lagi. Sehingga secara nasional hukum adat itu belum ada kodifikasinya, oleh karenanya hukum adat itu sampai detik ini masih menjadi hukum yang tidak tertulis dan dia asalnya dari budaya dan juga kebiasaan. Begitu Mas Irul, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga bisa dapat dipahami dan kita bisa bertemu pada sesi berikutnya. Nah, pada sesi berikutnya nanti kita akan membahas beberapa hal ini. Nah, semoga dalam pembahasan ini nanti bisa lebih banyak kita berdiskusi karena sifat dari hukum adat itu sendiri tidak tertulis. Semoga ini menjadi mudah dan untuk pertemuan ini bisa dilakukan melalui Adlink gitu nggih. Teman-teman nanti bisa presensinya melalui Adlink dan nanti juga tetap saya berikan review melalui kuis sehingga ini menjadi pengetahuan awal seberapa jauh teman-teman memahami dan mengenal mengenai hukum adat. Begitu sampai di sini dulu untuk pertemuan sesi ini. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.